Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi matriks dan operasi baris elementer. Oke, kita mulai dari definisi pertama. Sebuah matriks adalah susunan segi empat siku-siku dari bilangan-bilangan dan diapit oleh tanda kurung atau tanda kurung siku. Bilangan-bilangan dalam susunan tersebut dinamakan dengan entry dalam matriks. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini adalah contoh sebuah matriks yang bisa kita namakan dengan matriks B. Jadi matriks B itu memiliki entry-entry 0, 2, 7, min 1, 3, dan min 5. Jadi kita membacanya mulai dari kiri ke kanan ya, baris pertama, kemudian lanjut baris kedua, kiri ke kanan, dan seterusnya. Penamaan atau notasi matriks menggunakan huruf kapital, sedangkan elemen-elemen di dalamnya dinotasikan dengan huruf kecil sesuai dengan penamaan matriks dan diberi dengan indeks IJ, di mana indeks tersebut menyatakan posisi elemen matriks yaitu pada baris ke I dan kolom ke J. Jadi contoh di sini kita lihat pada matriks E dia memiliki 3 baris ya dan 3 kolom, di mana pada setiap entry-nya ada E11 ya dinyatakan dengan huruf E kecil, sementara tadi matriks penamaan matriks E-nya dinyatakan dengan huruf besar. Nah, untuk E11 ini berarti entry ini ya, nilai di sini dia berada pada baris ke-1, baris ke I-nya sama dengan 1, dan J-nya sama dengan 1. Jadi dia ada pada baris ke-1 dan kolom ke-1. Kalau misalkan kita lihat di sini, ini adalah entry nilai E23. Berarti nilai ini dia berada pada posisi baris kedua, ya, I sama dengan 2, dan kolom ketiga, J sama dengan 3. Dimana di sini kalau kita ganti nilai EIJ-nya tadi dengan suatu nilai yang lain ya, kita lihat 34, 56, 41, dan seterusnya untuk matriks E, maka E11 sama dengan 23 karena posisi E11 di sini ya, ini berisi nilai 34. Jadi kita cari posisinya yang sama. Jadi E11 sama dengan 23 adalah elemen matriks yang berada pada baris ke-1 atau I sama dengan 1 dan kolom kedua atau J sama dengan 2. Begitu juga dengan elemen matriks yang lainnya. Kemudian entry yang terdapat di baris I dan kolom J dari suatu matriks A, ya misalkan matriksnya adalah matriks A, dilambangkan dengan AIJ. Ya, jadi ini hanya untuk penamaan saja ya, boleh pakai A, B, C, dan seterusnya. Nah, misalkan matriks A tadi ya, dia memiliki barisnya adalah sejumlah M dan kolomnya sejumlah N ya, maka matriks M kali N itu secara umum dapat ditulis sebagai berikut. Jadi ini adalah matriks A dengan jumlah baris sama dengan M ya, ada sebanyak M baris dan jumlah kolomnya adalah N. Jadi ada sebanyak N kolom. Atau di sini bisa kita tuliskan ya dengan kurung kotak untuk matriks A. Jadi A sama dengan AIJ M kali N. M kali N ini dia menyatakan jumlah baris dan jumlah kolom pada matriks A tersebut. Sebagai contoh misal di sini kita memiliki matriks A dengan entry nilainya sebagai berikut, 2, kemudian min 3, 7, dan 0. Maka kita bisa bilang di sini bahwa A11, artinya kita lihat entry pada matriks A pada baris ke-1, kolom ke-1. Dia adalah 2 nilainya, jadi kita pasang di sini adalah 2 nilainya. Kemudian misalkan A12, berarti kita lihat entry pada matriks A pada baris ke-1, ya, baris ke-1, kolom kedua. Berarti di sini tempatnya, ya, yaitu min 3. Kita lihat di sini adalah min 3 dan seterusnya. Definisi selanjutnya, matriks terdiri dari unsur-unsur yang tersusun secara baris dan kolom.
Jika banyak baris suatu matriks adalah M, ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, dan banyak kolom suatu matriks adalah N, maka matriks tersebut memiliki ordo matriks atau ukuran M kali N. Nah, ini kita sekarang sampai pada pembahasan ordo. Jadi misalkan contoh, ya kita lihat matriks di samping. Matriks ini dia memiliki 3 baris ya. Baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga. Kemudian memiliki 3 kolom. Ini kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Nah, berarti banyak barisnya atau M-nya sama dengan 3 dan banyak kolomnya atau N-nya sama dengan 3. Kemudian bisa kita simpulkan di sini bahwa ordo matriks tersebut adalah M kali N atau sama dengan 3 kali 3. Selanjutnya, matriks A dengan N baris dan N kolom ya, ini artinya jumlah baris dan jumlah kolom sama ya. Jadi kita simbolkan dengan suatu lambang atau huruf yang sama yaitu N. Disebut sebagai matriks persegi dengan ordo N. Nah, jadi kalau baris dan kolomnya sama, maka tidak usah kita bedakan lambangnya. Kita ambil saja lambang apapun ya, kemudian kita samakan. Misalkan di sini saya ambil lambangnya adalah N. Tapi tidak harus N, bisa saja pakai huruf apapun atau lambang apapun ya. Ini hanya persoalan lambang saja. Dan entry berturut-turut yaitu A11, A22 dan seterusnya sampai ANN disebut berada di diagonal utama. Sedangkan diagonal sekunder merupakan kebalikan dari garis miring diagonal utama. Nah, jadi kalau misal kita punya yang namanya matriks persegi, maka ada istilah diagonal utama, ada istilah diagonal sekunder. Nah, apa diagonal utama? Yaitu diagonal utama itu seperti tercermin pada garis transparan biru ini. Jadi kalau ada matriks persegi, kemudian nilai-nilai atau entry yang tercetak ya pada kolom diagonal ini ya, pada posisi diagonal ini, pada posisi miring ini ya, garis miring ini seperti yang ditunjukkan pada garis transparan biru, itu disebut sebagai diagonal utama. Artinya entry-nya berada pada diagonal utama. Jadi ini yang tercermin di garis biru ini merupakan diagonal utama. Sementara diagonal sekunder itu merupakan kebalikannya. Jadi kebalikan dari garis miring. Kalau di sini dia tercermin pada garis atau blok yang diberi warna merah transparan di sini. Jadi yang biru ini adalah diagonal utama ya, posisi diagonal utama. Kemudian yang merah adalah posisi diagonal sekunder. Nah, misalkan kita lihat pada matriks A. Jadi matriks A ini ya, diagonal utamanya, isi dari diagonal utamanya itu adalah A11, kemudian ada A22, kemudian ada dan seterusnya sampai ANN. Kemudian untuk diagonal sekunder isinya adalah A1N ya. Kemudian A2N-1 ya dan seterusnya sampai AN1. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis matriks. Yang pertama adalah matriks 0. Ya. Jadi matriks 0 ini didefinisikan sebagai matriks yang semua komponennya adalah bilangan 0. Nah, untuk matriks 0 ini biasanya dia dinotasikan dengan huruf O. Jadi O sama dengan kemudian kita tampilkan seluruh entry-entry-nya, yang mana seluruh entry-nya nilainya adalah 0. Sebagai contoh, misalkan di sini kita lihat pada contoh pertama, O2 kali 3, artinya matriks O itu memiliki entry nilai entry nilai 0 ya pada isi-isinya. Di mana matriks O tersebut dia memiliki barisnya sejumlah 2 dan kolomnya ada 3. Kemudian contoh kedua, O2 kali 2, artinya matriks O memiliki baris sebanyak 2
dan kolom sebanyak 2, di mana seluruh entry-nya adalah 0. Selanjutnya adalah matriks baris dan matriks kolom. Matriks baris didefinisikan sebagai suatu matriks yang hanya memiliki satu baris saja. Sedangkan matriks kolom adalah suatu matriks yang hanya memiliki satu kolom saja. Contohnya seperti yang di bawah ya. Jadi kalau matriks baris dia hanya terdiri dari satu kolom aja. Misalkan di sini kita simbolkan dengan A1, A2 dan seterusnya sampai AN. Sedangkan untuk matriks kolom dia hanya terdiri dari satu kolom saja. Misalkan di sini kita nyatakan sebagai matriks B ya. Jadi B1, B2 sampai BM. Selanjutnya ada matriks persegi. Jadi matriks persegi ini adalah matriks yang memiliki banyak baris yang sama dengan banyak kolomnya. Nah, bentuk umum notasi matriks persegi ini adalah AN kali N. Ya, dengan mohon maaf ini N ya. Dengan N-nya menyatakan banyak baris dan kolom yang sama. Nah, bisa kita bilang di sini bahwa matriks persegi tersebut memiliki ordo N. Jadi cukup disebut satu kali aja. Kalau yang sebelumnya, kalau matriksnya bukan persegi, penamaan ordonya adalah M kali N. Tapi ini karena dia baris dan kolomnya sama, kita sebut satu lambang aja atau satu huruf aja ya. Misalkan di sini adalah penyebutan untuk baris dan kolomnya adalah N. Jadi matriks persegi memiliki ordo N. Sebagai contoh, misal di sini kita memiliki suatu matriks persegi B ya, di mana matriks persegi B ini dia punya 2 baris dan 2 kolom. Atau misalkan di sini kita lihat matriks B yang kedua, di sini dia juga disebut sebagai matriks persegi ya, karena jumlah baris dan jumlah kolomnya sama, yaitu sama-sama 4. Selanjutnya matriks identitas. Nah, matriks identitas di sini adalah matriks yang elemen-elemen diagonal utamanya bernilai 1 dan elemen lainnya bernilai 0. Pada umumnya, matriks identitas ini dinotasikan dengan huruf I. Sebagai contoh ya, pada matriks identitas yang pertama ya, yang memiliki ordo 2 kali 2, kita lihat 1, 0, 0, 1. Kemudian pada contoh kedua, ini adalah matriks identitas ordo 3 ya, karena barisnya sama dengan 3, kemudian kolomnya juga sama dengan 3. Entry-entry-nya kita lihat pada diagonal utama, ini isinya 1, ini 1 ya, ini keliru, ini 1. Kemudian selain entry diagonal utama, dia adalah 0. Selanjutnya adalah matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Nah, kalau matriks segitiga atas ya, bisa kita definisikan sebagai matriks persegi yang memiliki elemen matriks AIJ sama dengan 0 untuk I lebih besar dari J, atau elemen-elemen matriks di bawah diagonal utama bernilai 0. Nah, seperti contoh berikut ya, contoh di bawah ini. Jadi, kita lihat posisi diagonal utamanya ke atas itu dia nilainya tidak sama dengan 0. Sedangkan posisi di bawah diagonal utama dia bernilai 0 ya. Sebaliknya untuk matriks segitiga bawah, untuk posisi di atas diagonal utama dia bernilai 0 dan posisi dari diagonal utama ke bawah dia memiliki nilai tidak sama dengan 0. Jadi nilainya ada. Seakan-akan ya di sini dia pada matriksnya yang terisi hanya pada posisi segitiga yang atas ini saja. Oke, kita lihat ya, ini saya kasih garis. Nah, sedangkan kalau yang ini, kalau kita beri garis, ya yang terisi bagian segitiga bawah saja.
Selanjutnya adalah matriks diagonal. Nah, kalau matriks diagonal bisa kita artikan sebagai matriks yang memiliki elemen matriks A, I, J sama dengan 0 untuk I-nya tidak sama dengan J. Atau dengan kata lain ya, elemen-elemen matriks di luar diagonal utama bernilai 0. Nah, seperti contoh berikut ya. Jadi, pada matriks jenis ini yang terisi hanya diagonal utamanya saja. Selain diagonal utama, dia bernilai 0. Ini contoh untuk matriks ordo 3, ini contoh untuk matriks ordo 2. Jadi yang terisi hanya bagian diagonal utamanya. Selanjutnya adalah matriks skalar. Nah, untuk matriks skalar kita definisikan sebagai matriks diagonal yang memiliki elemen-elemen pada diagonal utamanya yang bernilai sama. Jadi, kalau tadi matriks diagonal dia adalah matriks yang hanya terisi pada diagonal utamanya saja, di mana entry yang terisi itu bisa nilai berapapun ya selain 0. Nah, sementara untuk matriks skalar ini yang terisi juga diagonal utamanya, tapi entry-nya adalah suatu nilai yang sama. Misal di sini kita lihat ya, untuk matriks A dengan ordo 3 pada diagonalnya hanya terisi nilai 3. Jadi sama. Di sini 3, di sini juga 3, di sini juga 3. Kemudian pada matriks contoh selanjutnya ya, pada matriks B, ini merupakan matriks dengan ordo 2 dengan baris pertama kolom pertama isinya 4 ya, kemudian baris kedua kolom kedua isinya 4. Jadi untuk matriks skalar itu pada posisi diagonal utama dia nilainya sama, terisi dan nilainya sama. Nah, selanjutnya kesamaan matriks. Dua matriks dikatakan sama jika dua matriks tersebut memiliki ordo yang sama dan elemen-elemen matriks yang bersesuaian sama. Jika disimbolkan, maka misal kita punya dua matriks A dan B ya, maka A sama dengan B jika AIJ sama dengan BIJ untuk setiap I dan J. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ada 3 buah matriks, ada matriks A, ada matriks B, dan ada matriks C. Nah, kita akan mencari tahu sama tidak matriks A, B, dan C di atas. Kita lihat entry-entry-nya. Jadi kalau matriks A, kolom pertama baris pertama isinya 2 ya. Kemudian matriks B, kolom pertama baris pertama isinya 2. Kemudian selanjutnya pada matriks A baris pertama kolom kedua isinya 1, kemudian matriks B baris pertama kolom kedua juga isinya 1. Dan yang ketiga, pada matriks A baris pertama baris kedua kolom pertama isinya 3, kemudian pada matriks B juga sama ya, isinya 3. Nah, yang terakhir ini yang berbeda. Pada matriks A dia masih berupa variabel ya, dan pada matriks B baris kedua kolom kedua dia nilainya adalah 5. Nah, matriks A dan matriks B di sini dia bisa dinyatakan sama jika ya ada syaratnya, jika nilai X di matriks A ini dia adalah 5. Baru dia bisa dikatakan sama. Namun jika ternyata variabel X di sini dia tidak 5 ya, bukan 5, maka kita tidak bisa menyatakan bahwa matriks A dan matriks B di sini dia sama. Kemudian kita lihat lagi yang lain, misalkan matriks B dan C. Nah, matriks B dan C di sini jelas dia dikatakan tidak sama ya, karena kalau kita lihat dari ordonya saja dia sudah tidak sama, apalagi kalau kita lihat lagi dari entry-entry-nya, dia juga tidak sama.